pelajaran. Ada baiknya kita berdoa dulu ya. Miss mau satu orang membuat doa. Belajar ada baiknya kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya membawanya secara Islami. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Islam dijina wa min Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa min zidni ilma wa rizqi rahma wa amalan sholihah. Selesai. Salam. Selamat pagi, terima kasih ya Kak. Nah sebelum Miss absen dulu ya. Agus, Hadir, Miss. Ahmad Japra, Hadir. Nadia, Hadir. Anggi, April, Hadir. Asifa, Ajera, Ajura, mana orangnya Ajura? Oh itu. Baby, Herul, Hadir, Miss. Lady, Dharma, Hadir, Miss. Dewa, Hadir, Miss. Vicky, Hadir, Miss. Habika, Kevin, Hadir, Miss. Marta, Muhammad Raka, Hadir, Miss. Mutiara, Najwa, Neja, Nursabila, Raditya, Hadir, Miss. Raisa, Rizky, Salima, Jelina, Jian, Sabina, Danar, Hadir, Miss. Siva. Berarti 32 semua hadir ya. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai di materi yang baru, ada yang masih ingat pelajaran di materi yang minggu lalu? Iya, apa itu pelajaran kita minggu lalu? Perdagangan dan transaksi keuangan di era digital. Ya, perdagangan dan transaksi keuangan di era digital. Ada yang masih ingat apa itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa secara sukarela antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama dan dapat terjadi di tingkat domestik maupun internasional. Iya, perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ada yang tahu apa itu manfaat perdagangan? Manfaat utama perdagangan adalah untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keuntungan ekonomi dan mendorong pertumbuhan bisnis dan ekonomi. Iya, manfaatnya itu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu manfaat, apa pengertiannya, timbullah tujuan. Ada yang tahu apa itu tujuan perdagangan? Ya, Raisa. Perdagangan adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bisa diproduksi sendiri, memperluas jangkauan pasar, mendorong spesialisasi dan efisien produksi, serta meningkatkan pendapatan nasional. Nah, cukup mengingat ya kalian semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mengingat materi kita minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk di materi yang baru yaitu literasi keuangan. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa itu literasi keuangan? Emis, Ya, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. ya literasi keuangan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita yang baru ini, Miss mau menyampaikan tujuan pembelajaran literasi keuangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan literasi keuangan dan mengapa hal itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memahami aspek seperti perencanaan, keuangan, pengelolaan utang, investasi dan perlindungan keuntungan. Yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh nyata
terkait pengaturan uang jajan, tabungan, utang, dan keputusan keuntungan yang bijak. Yang keempat itu, siswa mampu menjelaskan manfaat mengelola uang secara bijak, seperti menghindari pemborosan dan merencanakan masa depan. Nah, sebelum kita menjelaskan, ada yang tahu apa itu literasi keuangan? Iya, Anggi, apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan berbagai keterampilan keuangan, termasuk pengelolaan uang, pribadi, perencanaan keuangan, dan investasi. Ada yang tahu lagi apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Iya, semua yang dibilang teman-teman itu benar ya. Nah, apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola keuangan secara efektif yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta keyakinan untuk membuat keputusan keuangan yang bijak untuk mencapai kesejahteraan finansial. Ini melibatkan pemahaman tentang konsep-konsep seperti anggaran, menabung, investasi, kredit, dan perlindungan finansial dari berbagai resiko. Nah, kita contohnya ini seperti membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ada yang tahu apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan? Ya, Mel. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup atau kebutuhan dasar. Keinginan adalah sesuatu yang diinginkan atau diharapkan tetapi tidak esensial untuk keinginan hidup. Keinginan udah? Sudah itu saja. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan, apakah yang saya butuhkan atau yang keinginan saja? Sangat diperlukan untuk berlangsungan hidup. Namanya juga kebutuhan. Contohnya kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu kebutuhan atau keinginan? Nah, iya. Biaya pendidikan itu kebutuhan. Kita masuk ke keinginan. Keinginan itu bisa ditunda atau tidak? Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contohnya? Beli HP. Beli HP. Yang lain? Membeli perhiasan. Nah, keinginan. Contohnya si Amel punya uang 2 juta. Nah, dia punya uang 2 juta. Lalu dia punya keinginan membeli HP. Membeli HP Samsung. Sementara dia harus membayar uang sekolahnya sekitar 1,8 juta. Menurut Amel, mana yang lebih Amel utamakan? Keinginan atau kebutuhan?
bilang tadi, kau tabung uangmu untuk membeli sesuatu apa yang kamu inginkan. Dari hasil menabung itu, kamu bisa mendapatkan barang yang kamu inginkan. Yang keempat, pengelolaan resiko, memahami resiko menabung uang dan cara menghindarinya. Sampai sini ada beberapa. Nah, sepertinya bisa dilihat kalian agak bingung. Kita lakukan sedikit aja, mau sedikit? Kemudian ada pulpen, ada tutupnya. Coba dikeluarkan pulpen yang ada tutupnya. Yuk, dikeluarkan yuk. Nah, coba satu bangku berdiri semua, berdiri semua. Berdiri semua, kita main games ya. Nah, permainannya, kamu pegang ujung pulpen ini satu, masing-masing pegang ujung pulpen sama-sama satu. Seperti ini. Nah, kalau Miss bilang jongkok, kalian jongkok. Apa pulpennya harus jongkok? Gitu ya. Kalau Miss duduk. Kalau Miss diri. Megangnya harus rata. Bisa? Tidak boleh ya. Pegang ujung pulpennya. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh dikasih pertanyaan tentang literasi keuangan. Jongkok. Jangan ada yang jatuh. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Berdiri. Makanya itu jongkok. Tangannya dulu ya. Jongkok. Jongkok setengah. Berdiri. Jangan jatuh ya. Dari mau dapat hukumannya. Kita mulai lagi. Cepat ya. Jongkok. Berdiri. Setengah jongkok. Diri. Oke, bagus tepuk tangan. Konsentrasi dalam mempelajari literasi. Masih konsentrasi kan? Lagi nih ya. Silakan duduk. Yang kelima itu aspek penting dalam literasi keuangan, mengetahui tentang produk keuangan, mengetahui cara kerja ATM, e-wallet atau asuransi dan lainnya. Nah, Miss sudah menjelaskan apa itu literasi keuangan, aspeknya, manfaatnya, contohnya. Sekarang Miss mau kalian kerjakan tugas di halaman 84. Di sini ada 3 soal tentang literasi keuangan. Kamu kerjakan di buku latihan kamu. Kerjakan sendiri atau melihat jawaban teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Miss. Oke, kerjakan ya. Ayo, dikerjakan.
Waktunya 2 menit lagi ya. Oke. Teman udah ada yang berapa? Semua sudah siap? Ibu Amel, tolong kumpulkan semua temanmu. Semua ngerjain kan? Berarti sudah semua ngerjain ini kan? Dari materi yang kita pelajari sekarang, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari literasi keuangan? Ada? Tidak ada? Nah, kesimpulan dari literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menggunakan uang secara bijak. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, seseorang dapat membuat keputusan keuangan yang tepat, menghindari pemborosan, serta merencanakan masa depan dengan lebih terarah. Selanjutnya, literasi keuangan mencakup beberapa aspek penting seperti perencanaan keuangan, pemahaman resep, pemahaman kesadaran uang, pengelolaan hutang, investasi, pengambilan keputusan keuangan, dan perlindungan melalui asuransi. Melalui keterampilan ini, siswa mampu menyusun anggaran, menabung secara rutin, menggunakan uang jajan dengan bijak, memahami resiko keuangan, dan membedakan kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengambil literasi keuangan ini, siswa dapat tumbuh menjadi lebih baik dalam mengatur kondisi keuangan. Nah, sekian dari pembelajaran yang disampaikan